Assalamualaikum. Ya, salam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Esa Fira Diamardani dengan NIM 2120 30 100 120 dari Prodi Psikologi Unsida. Ya, Mbak. Memohon waktunya untuk melakukan wawancara. Ini kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Nama saya Arif, Mbak. Rumahnya di mana? Rumah saya di Wadengan, Lemah Putra, Sidoarjo. Saya sedikit mempertanyakan tentang ini ya, penegakan hukum berkeadilan di Penegakan Indonesia. hukum berkeadilan di Indonesia. Iya. Ya. Kenapa? Mohon dibantu menjawab untuk menyelesaikan tugas saya. Ya, baik. Langsung saja ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang penegakan hukum berkeadilan? Penegakan hukum berkeadilan menurut saya seorang dengan jabatan atau yang bukan dipilih ya, diberi wewenang negara untuk menegakkan hukum kepada orang yang memang melakukan pelanggaran atau sanksi norma yang ada di negara Indonesia, Pak. Jadi seharusnya hukum itu ditegakkan untuk yang melanggar ya? Karena ada yang melanggar, makanya ada orang yang dibentuk oleh negara sebagai penegakan hukum yang menghasilkan hasil yang berkeadilan. Gitu. Iya. Untuk yang kedua ini, menurut Anda apakah hukum yang berlaku di Indonesia ini sudah sesuai dengan keadilan yang telah ditetapkan oleh Negara, undang-undang Iya. tentunya undang-undang, Pak ya. Iya. Menurut saya kalau negara ini sudah melakukan tindakan penegakan hukum secara berkeadilan, jujur saya pribadi enggak, Pak. Belum, mungkin masih belum ya, bukan tidak. Karena menurut saya negara Indonesia ini masih dengan sistem penyuapan secara tidak terlihat. Penyuapan tidak terlihat itu yang menurut saya masih menjadi oknum-oknum oleh penegak hukum supaya tidak bisa memberikan jawaban yang menurut sampean atau menurut Mbak Elsanya sendiri itu seperti yang berkeadilan. Jadi kalau menurut undang-undang, menurut saya karena masih ada banyak oknum, masih belum saya nilai atau katakan menurut saya pribadi masih belum cukup berkeadilan. Ya. Untuk yang ketiga ini, mengapa penegakan hukum berkeadilan diperlukan? Sangat diperlukan, sudah tertuang jelas di undang-undang yang tadi kita sebutkan di awal, Mbak ya. Karena bahwasanya hak asasi manusia salah satunya juga ada penegakan hukum secara berkeadilan. Kita hidup di Indonesia juga punya bisa dikatakan dan negara demokrasi yang juga negara hukum. Jadi penegakan hukum ini harus dilakukan juga berkeadilan karena hanya untuk bukan urusan pribadi tapi semua orang di negara Indonesia. Yang keempat ini, faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Faktor yang menghambat hukum di Indonesia ada banyak, mungkin saya sebutkan salah satunya aja, Mbak ya. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, oknum-oknum yang masih belum terlihat kasat mata. Kemudian ada ini yang paling asik ini atau paling seru ini, satu kepentingan. Jadi ada salah satu oknum atau orang yang tidak melihat dari segi materi atau uang, karena beliau mungkin ada suatu kepentingan. Jadi penegakan hukum secara berkeadilan itu bisa dialihkan atau dialihfungsikan sebagai tidak jadi adil karena kepentingan dari pribadi seorang. Iya, betul. Iya. Kalau yang keenam ini, unsur yang ada dalam penegakan hukum. Unsurnya. Unsur penegakan hukum. Unsur penegakan hukum yang mana itu, Mbak, maksudnya? Bisa di unsur-unsur apa saja yang ada di dalam penegakan hukum? Unsur-unsur dalam menegakkan Iya. hukum. Oh ya. Yang pasti kalau menurut saya unsur dalam menegakkan hukum itu jelas dicari tahu akar permasalahan seperti apa. Bagaimana orang itu bisa melanggar hukum. Bagaimana bisa melanggar hukum, kemudian akhirnya bisa ditegakkan oleh aparat yang diberi wewenang negara untuk ditegakkan atau saya ditindak secara hukum karena tindak perilakunya. Jadi dicari akar permasalahannya, kemudian diselidiki bagaimana kok bisa terjadi, kemudian baru
penindakan hukum itu dijatuhkan kepada yang menerima sanksi supaya agar memberikan efek jerah pada tersangka. Itu menurut saya. Unsurnya jadi ada pencarian masalah, identifikasi masalah, kemudian penyelesaian masalah. Maaf Mas. Pertanyaan yang selanjutnya ini siapa saja aparatur penegak hukum? Siapa saja aparatur penegak hukum menurut saya? Iya. Yang pastinya polisi, Mbak ya. Iya. Polisi, pasti polisi. Yang kedua menurut saya penegak hukum itu pengadilan negeri. Orang-orang bapak-bapak kita yang ada di sana, kemudian ada kejaksaan negeri kejaksaan tinggi negeri, kemudian penegak hukum selanjutnya mungkin lebih tidak ke penegak hukum, pengayom dari tersangka atau oknum itu ada petugas lapas. Menurut saya itu aja. Kalau masyarakat sekitar gimana? Apakah termasuk dari penegak hukum? Kalau menurut saya pribadi enggak. Masyarakat umum ini bukan sebagai penegak hukum. Penegak hukum itu yang sudah dijelaskan di awal, penegak hukum itu adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh negara sebagai untuk menegakkan hukum yang ada di undang-undang untuk orang yang terjerat kasus atau masalah yang sangat melanggar norma kenegaraan dari undang-undang kita. Untuk ini menurut Anda bagaimana dengan aparat penegak hukum yang tidak menegakkan hukum berkeadilan? Bagaimana menurut gimana? Iya. Gimana maksudnya, Mbak? Maksudnya itu kayak kan ada aparat penegak hukum, misalkan polisi tadi kan dijelaskan polisi. sama Masnya itu, tapi polisi tersebut itu tidak menegakkan hukum yang berkeadilan, menindas yang di bawah misalkan yang tidak bersalah jadi salah gitu ya kan itu cari masalah gitu loh, biasanya kan ada itu. Itu maksudnya Mbaknya menurut saya gitu. Iya, menurut bagaimana Anda pendapat saya tentang penegak hukum seperti itu gitu. Kalau Mbaknya tanya gitu sama saya, berarti jawaban saya sangat saya pribadi saya tidak suka dengan aparat yang seperti itu. Karena apa? Dia sudah diberikan wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum secara berkeadilan, tetapi dia tidak melaksanakan berarti dari pribadi oknum petugas atau anggota penegak hukum tadi tidak amanah dengan apa yang sudah diamanahkan oleh negara tentunya. Yang pasti jelas aparat penegak hukum itu sudah diberikan wewenang oleh negara, dilindungi oleh negara, yang seharusnya harus menegakkan hukum secara berkeadilan tapi tidak melaksanakan. Berarti kalau secara undang-undang aturan negara dia salah, dan menurut norma agama dia berdosa. Itu saja menurut saya. Sangat tidak suka kalau saya pribadi, dan tidak setuju dengan adanya petugas yang tidak melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan. Menurut saya. Yang selanjutnya nih, bagaimana contoh penegakan hukum yang berkeadilan? Contoh, kalau Mbaknya tanya contoh penegakan hukum, ini Mbak, saya ambil aja yang berkeadilan itu seperti kita Mbaknya, Mbak Elsa sendiri atau saya sendiri, ketika saya berkendara di jalan raya yang notabene itu jalan raya rame dan wajib mematuhi aturan berlalu lintas yang berlaku di negara kita. Contoh yang berkeadilan itu polisi benar-benar memberi tindakan penegakan hukum pada pelanggar yang sebenar-benarnya diatur oleh undang-undang. Jadi ya ditilang-tilang, Mbak. Jadi kayak dan dijelaskan juga oleh penegak hukum tadi kepada pelanggar salahnya di mana, salahnya di sebelah mana, dan jangan hanya salahkan, ingatkan, solusikan. Menurut saya seperti itu. Jadi dia tahu, si pelanggar tahu akan salahnya di mana dan sadar tidak akan mengulangi karena efek jerahnya diberikan hukuman secara tilang. Begitu menurut saya yang benar. Selanjutnya nih, solusi bagaimana yang tepat dalam penegakan hukum berkeadilan? Solusi yang tepat. Solusi yang tepat karena kita hidup atau
tanpa bersosialisasi atau kita punya banyak teman hidup di negara ini yang berlandaskan dengan hukum, yang pastinya kita juga ada aturan di mana aturan itu sudah tertuang jelas dan disusun oleh negara. Jadi pedoman kita untuk bisa hidup di negara hukum yang sangat jelas aturan hukumnya, kita ya kalau ingin bagaimana caranya melaksanakan sudah tertuang jelas di undang-undang, Mbak. Jadi kalau mbaknya saya juga kalau mempertanyakan hal itu bagaimana melaksanakan, ya kita tinggal baca saja undang-undang negara kita seperti apa, kita ikuti, kita taati, kalau nggak mau melanggar supaya kita juga bisa melaksanakan aturan negara ini secara baik dan benar. Pertanyaan terakhir ini, ada kasus yang di Jombang itu, Masnya tahu itu kan? Dan Jombang banyak masalah Mbak di Jombang. Masalah ini apa? Anak kiai itu loh. Anak kiai. Pencabulan itu. Anak kiai pencabulan. Ya, nah, itu menurut Anda bagaimana solusi terhadap kasus dugaan pencabulan tersebut? Yang ternyata kasus ini tuh sudah ada sejak tahun 2019. Namun pada saat itu aparat kepolisian belum berhasil menangkap pelakunya. Wah, kalau jelaskan ini akan panjang Pak, tapi saya jelaskan secara singkat. Akan ada banyak unsur, maksudnya ada banyak beberapa faktor kenapa kok tidak bisa tertangkap dari tahun 2019. Yang pertama, kita tidak tahu latar belakang dari kiai atau anak kiai Mbak. Anaknya kiai Jombang. Nah, yang pertama kita tidak tahu latar belakang dari kiainya sendiri atau orang tuanya, yang basic atau dasarnya dia seorang kiai, pasti ulama, pengikutnya banyak, tokoh masyarakat juga, kita tidak tahu. Yang pastinya kenapa kok tidak bisa terpecahkan atau tertangkap itu anaknya kiai, karena kita tidak tahu latar belakang orang tuanya, siapa ada yang di belakangnya, dia dibantu siapa. Kemudian yang pastinya nggak tertangkap Mbak ya, karena kasusnya sudah mungkin lama, kan ada faktor ditutupi, itu pasti. Namanya orang tua pasti menutupi anaknya, melindungi anaknya. Nah, jadi ada latar belakang, pertama yang latar belakang, yang kedua menutupi keluarganya, yang ketiga bisa jadi ada oknum yang menutupi itu, atau bisa jadi orang tua yang ingin menutup kasus itu secara kekeluargaan saja dari pihak korban. Jadi kayak berikan pesangon atau uang lah, sebagai uang tutup mulut. Betul, saya kok angel ngomongnya Mbak ya. Sulit ngomongnya. Itu tutup mulut, intinya bagaimana caranya supaya kasus ini tidak sampai mencuat kemana-mana, tidak jadi tersebar, dan mungkin sudah ada yang sakit hati atau nggak suka sama, ya mungkin ada yang tersinggung, akhirnya sampai bisa mencuat ke media, mencuat kemana-mana, akhirnya baru tertangkap pada tahun ini, atau bisa yang mbaknya angkat ini baru mungkin akhir-akhir ini baru ketangkap dan baru dibahas ya Mbak ya. Jadi dulu itu prosesnya ya mungkin seperti itu kalau menurut saya pribadi, karena banyak beberapa faktor. Itu aja sih Mbak dari saya. Baik, terima kasih sudah membantu saya untuk saya wawancarai. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, karena banyak beberapa faktor. Itu aja sih Mbak dari saya. Baik, terima kasih sudah membantu saya untuk saya wawancarai. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.